Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa sekalian. Di kesempatan hari ini kita akan kembali lagi membahas seputar perawatan-perawatan luka dan juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para pemirsa sekalian. Di mana hari ini saya akan sedikit bercerita mengenai salah satu komplikasi yang sering terjadi pada pasien dengan luka diabetes ataupun diabetic foot ulcer, di mana hal ini belum sama sekali saya bahas di channel saya. Dan saya rasa salah satu komplikasi ini sering dialami oleh para pasien yang sedang mengalami luka diabetes. Dan permasalahan ini memang cukup sulit nantinya dan dibutuhkan kolaborasi dengan tenaga medis yang lain ya. Apakah itu? Yaitu osteomielitis. Oke. Di mana kasus osteomielitis ini sering terjadi pada pasien-pasien dengan luka diabetes. Nah, sebenarnya para pemirsa sekalian sudah tahu nggak nih apa itu osteomielitis? Jadi, osteomielitis itu adalah terjadinya infeksi pada tulang, di mana memang pada kasus-kasus diabetes yang parah, hal tersebut bisa saja terjadi dikarenakan adanya infeksi yang meluas, sehingga apa? Sehingga tulang yang ada pada jaringan luka itu juga terinfeksi. Nah, ciri-cirinya pada tulang yang sudah terinfeksi itu sangat jelas sekali ya. Biasanya adalah perubahan pada warna tulang. Yang awalnya dia kuning segar, lama-kelamaan tulang tersebut berubah warna menjadi sedikit kecoklatan ya. Dan biasanya yaitu rapuh apabila sudah lama. Nah, dan osteomielitis ini memang menjadi suatu hal yang cukup sulit nantinya apabila kita tidak mengerti dan tahu bagaimana manajemen perawatan luka dengan komplikasi osteomielitis ya. Sepengalaman saya memang ada kasus yang pernah saya tangani di mana kasus tersebut memang cukup sulit ya, yaitu luka dengan DFU ya, diabetic foot ulcer, disertai dengan penyumbatan pembuluh darah dan ditambahi dengan osteomielitis. Nah, lukanya seperti apa? Lukanya seperti ini. Oke. Nah, untuk luka tersebut memang sudah dilakukan pos amputasi ya ketiga jarinya, yaitu di digit 3, 4, dan 5. Di mana amputasinya dilakukan di rumah sakit dikarenakan apa? Dikarenakan sudah terjadi kehitaman pada jari pasien. Nah, setelah itu pasien datang ke pedicure ya dengan kondisi memang cukup parah ya. Kenapa? Kenapa kok saya bilang cukup parah? Karena satu, yang kondisi sangat nyeri sekali. Yang kedua, masih banyak jaringan mati. Yang ketiga, adanya bone expose ataupun tulang yang terlihat ya, bekas amputasi. Dan masih banyak jaringan matinya. Di mana hal ini memang menjadi PR nantinya ya, dan juga menjadi suatu hal yang harus kita manajemen dengan baik agar nantinya apa? Agar nantinya luka tersebut dapat sembuh dengan baik. Oke, nah di tengah perjalanan ketika saya sudah merawat, memang rentan waktunya agak lama ya, dikarenakan debridement ataupun proses membuang jaringan matinya itu sangat susah ya. Kenapa? Karena ketika ada sentuhan pada dasar luka, pasien mengeluh kesakitan ataupun nyeri yang sangat hebat. Nah, ini dibutuhkan proses yang namanya memang harus memaksimalkan autolysis debridement. Di mana autolysis debridement ini sudah menjadi andalan ya, di mana kita harus melunakkan jaringannya terlebih dahulu agar nantinya ketika membuang jaringan mati ya, luka tersebut tidak terlalu merasakan kesakitan ya, karena kalau kesakitan pasien nantinya tidak kembali lagi kita nih kan, seperti itu logikanya.
Oke, nah setelah saya rawat, rentan waktu sekitar 2 sampai 3 bulan ya, lukanya sudah menjadi seperti ini. Oke, nah kalau dilihat dari luka tersebut memang ada sedikit permasalahan, yaitu ketika bone expose itu sudah mulai terlihat, nah itu menjadi PR. Ya, kenapa? Karena digit 1, digit 2-nya yang masih ada, ternyata pada jari telunjuknya itu terjadi jari yang turun, ya. Dimana dikarenakan apa? Dikarenakan tendon yang sudah rusak saya ambil dan ternyata memang antara tulang dan tulang yang lain atau di persendiannya tidak nyambung. Akhirnya terjadi jari yang jatuh, ya. Ada istilah foot drop ini, kalau jari saya tidak tahu nih istilahnya apa ya. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan setelah melihat kondisi yang seperti ini? Karena memang hal tersebut sangat sulit nantinya kalau kita dirawat secara mandiri ya, hanya dirawat saja. Kenapa? Karena permasalahannya di tulang. Oke. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus sesegera mungkin konsultasi ke spesialis ortopedi. Di mana nantinya kolaborasi ini diharapkan apa? Dapat mengambil jaringan yang sekiranya itu juga dapat mengganggu seperti tulangnya dan mungkin ya jarinya juga akan diambil. Kenapa? Karena itu sangat berpotensi terjadinya nekrosis ya, karena antara persendian satu dengan persendian lain itu sudah tidak nyambung. Oke. Nah, setelah itu saya sarankan pasien melakukan operasi lagi ke rumah sakit. Oke. Nah, setelah dilakukan operasi, lukanya ini sudah sangat baik seperti ini. Oke. Nah, itu dia. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita sebagai praktisi perawatan luka tidak selalu bisa berdiri sendiri ya. Kita butuh kolaborasi dengan tim medis yang lain agar nantinya apa? Agar nantinya permasalahan-permasalahan pasien kita dapat tertangani dengan baik. Oke. Nah, selanjutnya adalah eh, saat proses perawatan seperti itu ya, kita masih ada PR lagi ya, di mana memang bekas-bekas amputasi ataupun tulang yang menonjol itu yang akan menjadi PR untuk kita. Tapi ya kalau kita merawatnya dengan telaten, dengan baik ya kan, dengan manajemen perawatan yang baik, nantinya tulang tersebut ya kita lisiskan, kita lunakkan, kita kikir ya dengan bisturi ya. Ternyata tulang tersebut dapat lepas dengan sendirinya. Oke. Dan seiring berjalannya waktu, luka tersebut sudah sangat baik, warna dasarnya merah, dan sekarang lukanya menjadi seperti ini. Oke. Dan pasien memang aktivitasnya sangat sulit. Dikarenakan apa? Dikarenakan ya dengan kondisi yang seperti itu, mau gimana lagi ya kan, sudah kehilangan 4 jari, tapi semangat pasien sangat luar biasa ya, walaupun merasakan kesakitan, walaupun merasakan kesulitan ya, tapi karena semangat yang tinggi, pasien dapat sembuh dan lukanya seperti ini sekarang. Oke, sangat luar biasa ya para pemirsa sekalian. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini sebenarnya adalah pentingnya kolaborasi dengan tim medis yang lain ya. Kalau memang ada suatu hal yang kita tidak mampu ataupun bukan ranah perawat, ya kita juga harus kolaborasi dengan tim medis yang lain. Karena saya juga punya hubungan baik dengan dokter penyakit dalam, dengan dokter ortopedi, yang akhirnya apa? Yang akhirnya kita juga bisa menyampaikan apa yang kita inginkan dari pasien kita dan kita rawat dengan sebaik mungkin dan kita laporkan ke dokter tersebut. Ternyata ya kolaborasi ini sangat baik sekali. Dan akhirnya apa? Akhirnya ketika dokter itu percaya dengan kualitas pelayanan kita, maka biasanya kalau ada pasien, dokter tadi akan mengirimkannya ke kita. Seperti itu. Dan walaupun kasus itu sangat kompleks dengan luka diabetes, penyumbatan pembuluh darah, dan juga osteomielitis, kalau kita rawat dengan baik, maka insya Allah akan diberikan kesembuhan. Ya.
Yang penting apa? Yang penting ranah kita yaitu apa? Usaha. Dan hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga cerita ini menginspirasi dan juga dapat memberikan semangat ya untuk para pemirsa sekalian yang sedang menjalani proses perawatan ya. Saya doakan semoganya semuanya lekas diberikan kesembuhan dan lekas diberikan kesehatan. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan seputar perawatan luka, boleh kita sharing bersama, langsung aja tulis di kolom komentar maupun boleh langsung menghubungi nomor WhatsApp saya ya kah. Tadi ada yang nanya, Bang, minta nomornya, saya mau konsultasi ya. Nomor saya kalau tidak dicantumkan di video, silakan lihat di bio channel ya. Saya sudah cantumkan nomor saya di bio channel Mantri Luka. Saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri. Terima kasih atas support yang sudah diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.